Oke, halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya mau sharing gimana kita install Windows 10 profesional yang light version di laptop atau di netbook yang spesifikasinya rendah. Nah, langsung saja, ini adalah tools yang kita perlukan. Saya menggunakan Rufus yang akan saya gunakan untuk membuat USB bootable installernya. Dan kemudian di sini ada ISO file dari Windows 10 Professional Lite versionnya. Dari size-nya aja kita udah bisa lihat ya teman-teman, ini adalah Lite version yang total ISO filenya ini ukurannya kurang lebih hanya 1,1 GB. Ini sangat jauh dibanding dengan installer standarnya untuk Windows 10 Professional. Oke, kita akan langsung saja mulai. Kita jalankan dulu Rufusnya. Nah, sebelumnya teman-teman harus siapkan dulu flash disk kalian untuk instalasi ini. Minimal kalian harus menyiapkan flash disk yang kapasitasnya kurang lebih 4 GB. Nah, di sini saya menggunakan flash disk yang berukuran 16 GB. Kemudian, kalau sudah seperti ini, kita klik tombol select. Kemudian kita cari folder yang kita gunakan untuk menyimpan file ISO filenya. Nah, ini adalah ISO file ini saya dapatkan dari oprekin.com. Teman-teman yang nanti mungkin tertarik untuk download, link downloadnya bisa teman-teman lihat pada deskripsi video ini. Setelah kita pilih ISO filenya seperti ini, kemudian pada bagian di bawahnya ini kita pilih standar Windows installation. Kemudian pada partition scheme-nya ini saya akan pilih MBR karena ini nanti akan saya gunakan untuk menginstal laptop yang masih menggunakan MBR, belum menggunakan GPT, karena ini laptop atau netbook jadul. Kemudian pada bagian target sistemnya ini kita biarkan seperti ini. Kemudian pada volume labelnya ini teman-teman boleh ganti, boleh juga enggak. Nah, di sini saya enggak ganti, saya langsung mulai dengan klik tombol start. Nah, ini notifikasi ini adalah warning bahwa si Rufus akan menghapus atau memformat semua data yang ada di flash disk yang akan kita gunakan. Nah, buat kalian yang misalnya mau mengikuti cara ini, pastikan dulu kalau flash disk kalian ada datanya, pindahin dulu deh. Jangan sampai nanti bingung ngikutin cara ini dan komplain tiba-tiba datanya hilang ya. Kalau kalian udah yakin, kemudian klik OK. Nah, ini prosesnya udah berjalan, kita akan tunggu sampai proses ini selesai. Nah, supaya teman-teman tahu, Windows Lite version ini adalah Windows 10 yang mengalami modifikasi atau perubahan dalam beberapa bagiannya, yang tujuannya adalah supaya Windows 10 ini lebih ringan dan bisa kita gunakan untuk laptop-laptop yang memang spesifikasinya nggak terlalu tinggi. Oke teman-teman, pada saat tampilannya seperti ini berarti proses pembuatan USB bootable installernya sudah selesai. Kita tinggal klik tombol close, kemudian pada bagian sini, pada bagian bawah laptop kita ini kita eject, USB-nya kita eject dulu. Dan kemudian USB installer kita siap kita gunakan untuk melakukan instalasi Windows 10 Lite di laptop kita. Oke teman-teman, setelah kita membuat USB installernya untuk Windows 10 Lite ini, sekarang waktunya kita untuk melakukan instalasi di laptop atau di netbook atau di komputer kita. Ini saya akan install di netbook saya. Saya akan nyalakan dulu. Kemudian saya tekan F9 di netbook saya. Nah, ini di laptop teman-teman tinggal menyesuaikan aja ya. Kalau misalnya di laptop kalian mungkin tombolnya bisa jadi bukan F9 atau mungkin pakai F10 atau F2 atau Escape. Yang intinya kita akan merubah supaya boot manager ini mengarah kepada flash disk yang isinya adalah installer Windows 10 Lite ini. Jika sudah kita pilih seperti ini, kita tekan enter. Kemudian muncul seperti ini, kita tekan enter lagi. Nah, ini sudah mulai masuk ke flash disk yang tadi kita buat.
Nah, pada saat muncul tampilan seperti ini disesuaikan lagi dengan di laptop kalian. Di sini saya memiliki satu buah hard disk. Ini di hard disk saya sudah ada partisinya. Ada partisi pertama. Ini kapasitasnya kurang lebih 100 GB. Nah, saya akan install Windows-nya di partisi yang pertama ini. Nah, untuk instalasi Windows Lite ini hanya bisa untuk clean install ya teman-teman. Jadi kalian nggak bisa upgrade menggunakan ISO file ini. Jadi kalau kalian mau menggunakan ini, kalian hanya bisa menggunakan untuk clean install aja. Jadi saran saya kalau memang kalian punya data-data di hard disk kalian, sebaiknya di backup dulu, baru kemudian jalankan langkah-langkah instalasi ini. Di sini saya pilih partisi pertama, kemudian saya format. Oke, jika sudah di format, kemudian kita klik tombol next. Dan ini mulai proses copying file dari USB ke hard disk di laptop saya. Nah, untuk instalasinya sendiri sebenarnya ini instalasi standar seperti kita install Windows 10 pada umumnya ya. Jadi kalau udah masuk ke tahapan ini, kita tinggal tunggu aja sampai proses instalasinya ini selesai. Nanti setelah instalasinya selesai, kita akan masuk ke tahapan setting atau konfigurasi dari Windows 10 di laptop kita ini. Oke, kita akan restart laptopnya. Nah, pada saat restart setelah instalasi ini, pastikan bahwa laptop kalian boot pertamanya sudah diarahkan ke hard disk ya teman-teman, bukan ke USB lagi. Untuk prosesnya dari mulai pengkopian file Windows dari flash disk sampai dengan tahapan ini memerlukan waktu kurang lebih 8 menit. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke tahapan setting. Kita memasukkan username yang akan kita gunakan di sini. Kemudian kita klik tombol next. Kemudian kita diminta untuk memasukkan password. Ini saya kosongin aja. Kemudian klik tombol next. Dan prosesnya akan berlanjut lagi. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah berhasil masuk ke tampilan desktopnya. Artinya instalasinya sudah selesai. Nah, sebagai informasi, di laptop yang saya gunakan ini, dari tahapan langkah pertama sampai dengan muncul desktop ini, kurang lebih saya memerlukan waktu sekitar 20 menit ya teman-teman. Dan di sini tampilannya kita udah bisa lihat sendiri, ini adalah Windows 10. Saya akan tunjukkan ke teman-teman di bagian propertiesnya. Oke. Ini adalah Windows 10 profesional yang versi 2019 ya. Kemudian ini adalah Lite versionnya. Dan saya menginstal Windows 10 ini hanya di netbook jadul yang menggunakan prosesor Intel Atom dengan kecepatan prosesornya 1,6 GHz dan hanya dengan memori dengan kapasitas atau sebesar 2 GB saja. Jadi saya bisa install di netbook ini dengan lancar dan nggak begitu lama. Dan ini Windows-nya 64 bit teman-teman. Nah, pada saat kita install Windows ini statusnya belum teraktivasi. Jadi kita perlu aktivasi dulu supaya kita dapat fitur-fiturnya secara full. Jadi kalau teman-teman pengen tahu cara aktivasi Windows 10 itu gimana, teman-teman bisa lihat videonya udah ada di channel ini juga. Atau kalian bisa juga lihat link videonya di deskripsi video ini. Nah, saya akan coba lihat pada bagian drivernya. Saya masuk ke device manager. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini hampir semua drivernya terinstall dengan baik ya, seperti misalnya kamera. Kamera ini adalah salah satu komponen dari netbook lama yang sulit mencari drivernya menurut saya, dan ini udah terinstall juga. Kemudian untuk VGA-nya menggunakan VGA basic ya, basic driver. Kemudian untuk jaringannya atau networknya ini juga udah langsung terinstall. Ini adalah wifi-nya. Ini audionya juga baik mikrofon
Open speakernya juga langsung terinstall di sini. Nah, saya akan coba tes untuk koneksi WiFi-nya. Nah, ini WiFi-nya juga langsung terkoneksi dengan cepat ya teman-teman. Jadi meskipun ini light version, menurut saya ini cukup lengkap dan cukup cepat. Ini beberapa shortcut yang ada di desktop kita bisa hapus supaya ini lebih semakin ringan lagi. Nah, ini tampilan pada start menunya yang masih kosong. Kemudian pada bagian pengaturan tanggal dan waktunya, ini kita juga bisa klik di sini untuk menyesuaikan tanggal dan waktunya. Kita sesuaikan time zone-nya. Saya akan menggunakan GMT plus 7 yaitu waktu Jakarta. Kemudian karena udah terkoneksi ke internet, saya sinkronis dan ini langsung terupdate juga untuk settingan waktunya. Saya akan buka Task Manager untuk menunjukkan ke teman-teman seberapa besar load dari Windows 10 Lite ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau dari penggunaan resource-nya, ini prosesornya termasuk kecil juga. Penggunaan memorinya atau RAM-nya juga tergolong kecil, hanya 34% dari memori yang ada di laptop saya, yaitu dari 2 GB. Nah, demikian tadi teman-teman cara install Windows 10 Professional Lite version di netbook jadul yang masih menggunakan prosesor single core dual thread dan menggunakan RAM hanya 2 GB yang masih DDR2. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Dan kalau teman-teman pengen tahu bagaimana performance netbook ini setelah nanti saya lengkapi dengan beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk keperluan sehari-hari, kalian bisa tonton videonya setelah video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi pada video-video yang selanjutnya.